Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu kembali dengan saya, Pria Sembada, yang coba akan mendiskusikan terkait dengan kandang dan peralatan yang ada di peternakan ya. Jadi baik itu peternakan sapi, sapi perah, maupun sapi potong, kemudian domba, kambing. Sebelum kita membangun kandang ya, kita harus tahu dulu fungsinya. Jadi kandang itu sangat bermanfaat tentunya dalam hal si ternak mendapatkan kenyamanan. Kemudian juga dapat melindungi ternak dari segala macam gangguan eksternal seperti apa? Seperti lingkungan atau cuaca yang ekstrim, kemudian gangguan predator dan segala macamnya. Dan kandang yang baik itu nantinya kita harus buat supaya ujung-ujungnya adalah produktivitas dari ternak kita akan meningkat. Karena apa? Karena akan memudahkan kita dalam mengontrol baik itu kesehatan maupun pakannya, maupun aspek reproduksi dan seterusnya. Kita bisa kontrol, kemudian tentunya nantinya secara tidak langsung juga akan dapat mempengaruhi produksi dan produktivitas ternak yang kita miliki. Dan kita juga membuat sedemikian rupa bagaimana kandang itu menjadi tempat yang nyaman untuk ternak kita, sehingga tadi kenyamanan didapatkan dan nantinya juga dapat mempengaruhi performa dari ternak, kemudian dapat mempengaruhi juga performa dari keseluruhan peternakan yang kita miliki. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika membuat kandang ya. Jadi memang dalam membuat kandang itu ada beberapa persyaratan yang perlu kita penuhi. Yang pertama pastinya ya, kalau di Indonesia itu untuk sapi perah dia ada syarat perkandangan itu dulu diatur di di panduan yang dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ya tahun 1983, memang sudah lama sekali dan perlu diperbarui. Nah, salah satunya adalah di situ diatur bagaimana kandang itu yang baik itu seperti apa. Yang paling utama adalah tentunya kita berharap kandang yang akan dibuat nanti memiliki bahan yang berkualitas baik dan kemudian juga berfungsi sesuai dengan yang seharusnya dan kita harapkan menjadi tahan lama. Nah, ini penting ya, jangan cuma kita seperti membangun rumah yang ala kadarnya, artinya apa? Dengan bahan yang seadanya kemudian menjadikan rumah, itu juga kan nantinya akan ada biaya lagi ya. Selain biaya penyusutan, kemudian juga daya tahan atau umur ekonomisnya juga semakin cepat. Tapi kalau misalkan kita membuat kandang ini dengan kualitas yang cukup baik, harapannya adalah kandang itu dapat bertahan lebih lama, kemudian ya umur teknis, umur ekonomisnya juga lebih lama, kemudian pastinya akan memiliki manfaat untuk ternaknya, yaitu ternak kita menjadi aman ya, jangan sampai nanti bahan kualitas yang kurang baik, katakanlah menggunakan kayu yang rapuh, nah itu juga nanti akan membahayakan ternak yang kita miliki. Kemudian yang kedua terkait dengan luasan kandang. Nah, luasan kandang ini sendiri harus disesuaikan dengan ternak yang kita miliki dan aturan mainnya sudah jelas ya. Jadi untuk 1 ekor sapi itu harus berapa meter persegi. Nah, kalau misalkan kandangnya adalah kandang individu, dia harus berapa meter persegi. Kalau kandang koloni itu harus berapa meter persegi. Dengan harapan apa nantinya ini akan berkaitan juga dengan animal welfare. Jadi si ternak yang kita miliki tidak terlalu berdesak-desakan, mereka nyaman, dan kemudian juga nanti akan baliknya kepada kita lagi, performanya menjadi baik. Yang ketiga, sistem pencahayaan. Nah, ini juga penting ya. Bagaimana nanti di kandang yang kita buat itu cahaya harus masuk, karena akan berpengaruh juga terhadap performa ternak. Yang keempat, sistem ventilasi yang baik dan sirkulasi udara juga tidak terhambat. Nah, ini penting sekali ya, walaupun ada nantinya
kandang yang sifatnya tertutup closed house, nah itu juga dimodifikasi unsur iklim mikronya dimodifikasi. Tapi kalau yang kandang terbuka, kita harapkan bagaimana caranya supaya sirkulasi itu dapat masuk ke kandang, sehingga apa? Sehingga ternak yang kita miliki juga nyaman, tadi udaranya masuk, spoi-spoi dapat. Nah, kemudian ternak menjadi nyaman. Dan yang paling penting adalah mencegah penyakit ya. Jadi sirkulasi udara itu penting sekali untuk pencegahan penyakit. Yang kelima, kandang dibangun dengan melihat arah angin. Nah, ini juga penting sekali ya. Jadi kita upayakan melihat, jadi mata angin kita harus lihat juga tata letaknya, ini menjadi penting. Tata letaknya dia harus bagaimana caranya supaya matahari itu, sinar matahari dia harus masuk ya dari pagi sampai sore. Jadi arahnya, kalau matahari itu kan terbit dari timur ke barat ya. Jadi dari timur ke barat berarti bagaimana kita membuat kandang ternak kita itu membujur dari utara ke selatan. Jadi memang ke arah sebaliknya. Supaya apa? Supaya walaupun di pagi hari sampai sore hari ya dia akan tetap terkena sinar matahari. Kemudian yang keenam, konstruksi lantai harus dibuat kuat. Nah, ini juga penting sekali ya, konstruksinya kuat, bisa dicor, bisa kemudian nanti ditambahkan karpet yang untuk ternak, jadi dia juga nyaman ketika rebahan. Dan paling penting juga adalah memiliki saluran pembuangan yang baik, karena dibuat agak miring ya, jadi alasnya itu agak miring beberapa derajat supaya memudahkan kita untuk membuang kotoran-kotoran dari ternak kita. Jadi membuangnya mudah, kemudian ada saluran air sehingga bisa dibuang ke tempat pembuangan limbahnya. Dan ini juga pentingnya kenapa? Karena kalau kita memiliki saluran pembuangan yang baik, pastinya limbah yang ada di peternakan itu kan menjadi terkontrol dan bisa diatasi begitu. Tapi kalau ini juga nantinya tidak diperhatikan, artinya nanti akan menjadi masalah berikutnya. Jadi ada potensi penyakit di situ, tidak hanya penyakit untuk ternaknya, tapi juga penyakit untuk para pekerjanya atau para peternaknya. Kemudian atap nih juga, atap menjadi penting. Atap tuh harus diperhatikan juga ya. Jadi bagaimana nanti sirkulasi udara masuk di sana, menggunakan tipe atap tertentu, atau bahan yang digunakan juga harus diperhatikan. Apakah menggunakan genteng, apakah menggunakan seng, apakah menggunakan asbes dan seterusnya. Jadi memang idealnya adalah tergantung dari kita mau membangun di mana. Kalau misalkan semakin tinggi lokasinya, memang kita membutuhkan yang agak-agak bisa menyalurkan panas. Tapi kalau misalkan di daerah yang cukup panas, menggunakan atap seng misalkan, nah itu menambah panas lingkungan peternakan kita sehingga ternak menjadi semakin tidak nyaman. Oleh karenanya harus diperhatikan itu. Jadi genteng itu menjadi pilihan utama ketika di lokasi yang cukup panas begitu. Kemudian yang paling penting juga adalah harus dekat dengan sumber air. Nah, ini kebutuhan kita ya akan air itu di peternakan itu cukup tinggi, sehingga kita upayakan harus dekat dengan sumber air. Karena apa? Karena selain untuk minum ternak pastinya ya, jadi ternak itu harus minum dan minumnya cukup banyak. Kemudian juga kita harus ada aktivitas untuk membersihkan sapinya, membersihkan kandang dan seterusnya. Oleh karenanya harus dekat dengan sumber air. Dan kita juga ke depan harus berpikir bagaimana caranya untuk menghemat air. Gimana caranya? Nah, ini sudah banyak sekali diterapkan di negara-negara maju ya, di negara-negara maju seperti Australia dan negara-negara lain itu menggunakan air yang recycle. Jadi recycle water. Bagaimana caranya supaya air yang digunakan untuk mencuci ternak, kemudian membersihkan kandang, itu juga bisa digunakan kembali, sehingga air yang
kita gunakan itu ya volumenya tidak terlalu banyak, kecuali untuk yang habis pakai ya. Habis pakai itu maksudnya seperti untuk minum ternak, nah itu nggak bisa didaur ulang. Tapi kalau untuk yang sifatnya rutin untuk membersihkan ternak, kemudian untuk membersihkan kandang, nah itu misalkan menggunakan recycle water. Jadi kita bisa menggunakannya setelah air digunakan untuk membersihkan, kemudian masuk ke sebuah instalasi yang nantinya air itu di recycle, kemudian bisa digunakan kembali. Nah, kemudian juga yang terakhir adalah tempat pakan dan air minum itu harus mudah. Artinya apa? Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik ketika kita biasanya menggunakan tempat pakan yang relatif tinggi dan menggunakan cekungan gitu ya. Tapi banyak penelitian juga membuktikan bahwasanya semakin mudah dijangkau oleh ternak dan semakin mudah untuk dibersihkan, itu dapat berpengaruh terhadap performa. Contohnya pada saat saya tahun 2012-13 itu melakukan sebuah penelitian di daerah Lembang dan Ciater di peternakan sapi perah. Dulunya mereka menggunakan tempat pakan yang memang seperti pada umumnya ya, tapi kemudian direnovasi, dibongkar semuanya, kemudian tempat pakannya itu sejajar dengan lantai. Jadi memudahkan ternak untuk makan dan sesuai dengan fisiologinya, sesuai dengan tingkah lakunya ketika di alam, ketika di ladang penggembalaan. Kemudian juga tempat pakannya itu menggunakan keramik ya, jadi nanti akan mudah sekali membersihkan sisa-sisa makanan ternaknya. Dan itu mengurangi potensi penyakit akibat dari ketidakbersihan lokasi peternakan, ketidakbersihan tempat pakan yang dimiliki. Jadi mudah sekali dibersihkan, ternak juga nyaman, sehingga ujung-ujungnya performa meningkat begitu. Nah, tadi ini ya fungsi kandang, intinya ada 5 yang tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi ada untuk melindungi ternak kita dari gangguan cuaca ya, cuaca ekstrim, hujan, panas dan seterusnya. Kemudian juga memudahkan kita dalam melakukan pemeliharaan ya, jadi kontrol pakan, kesehatan ternak, kemudian reproduksi dan seterusnya. Kemudian juga dari predator, jadi ternak itu bisa terlindungi dari predator. Apalagi kalau misalkan lokasi peternakannya di luar, di daerah yang terpencil misalkan, nah itu predator dari luar, nah itu dapat diminimalisir. Pastinya juga fungsi kandang untuk tempat istirahatnya yang paling utama, dan juga dapat digunakan untuk mengumpulkan kotoran. Jadi fesesnya itu dapat dikumpulkan dan kemudian dimanfaatkan oleh kita, oleh masyarakat sekitar, bahkan bisa bernilai guna. Untuk sapi perah sendiri, kalau tipe kandangnya itu ada sistem ikat namanya tight system. Kemudian yang kedua ada loose housing atau freestall barn. Jadi tanpa terikat ya, jadi si sapi itu bebas bergerak kemana saja, tapi masih dalam area kandang. Nah, kemudian ini beberapa contoh ya untuk kandang sapi induk. Jadi kalau yang ini tipenya adalah tipe tambat, artinya tight system, terikat, dia menggunakan satu baris, diikatnya menggunakan tali atau rantai. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu contoh ya, tapi ini bukan menjadi patokan utama. Ini sekarang kandang itu ukurannya memang sudah banyak yang memberikan referensi begitu, jadi tidak hanya ukuran ini, cuma pada umumnya adalah ukurannya panjang 1,6, lebarnya 1,35, kemudian lebar selokannya itu kurang lebih 30 cm, kedalamannya 20-25 cm, kemiringannya 0,5% ya. Kemudian kemiringan lantai itu 2%. Ini biasanya menjadi acuan, tapi tidak menjadi satu-satunya acuan.
banyak sekali, silakan kalian explore. Kemudian ukuran jalannya, jalan samping ternak itu kurang lebih 1 meter. Dan kemudian untuk tempat pakan ukuran seperti ini. Nah, ini juga yang menjadi saya tadi sampaikan ya. Jadi ini tidak menjadi patokan utama. Hanya saja banyak sekali peternak yang sudah memiliki tempat pakan ukurannya seperti ini. Tapi kalau misalkan dilihat lagi, banyak referensi lain yang mengatakan jangan menggunakan tipe tempat pakan yang seperti ini karena hasilnya tidak terlalu baik tadi dari segi kesehatan karena ada sisanya dan sulit membersihkannya kalau tidak rajin. Kemudian juga tidak mengikuti tingkah laku sebenarnya si sapi yang kita miliki, karena di padang pengembalaan kan dia ketika berumput, rumput yang dimakan itu kan letaknya di tanah ya, jadi memang dia membutuhkan upaya yang cukup besar untuk bagaimana ketika dia mengambil rumputnya tadi. Nah, kita sesuaikan dengan behavior normalnya si ternak kita. Nah, ini contohnya adalah contoh sistem ikat ya, tied system, dan ini yang paling sering kita temui baik itu di peternakan rakyat maupun di peternakan yang semi ya, maksudnya semi besar, jadi medium scale. Nah, ini banyak sekali ditemukan. Dan di kandang kita di sekolah vokasi juga masih menggunakan sistem ikat ini. Jadi kandang terikat. Nah, kemudian yang kedua, ini kandang juga masih ada ya, masih dikandangkan, tapi yang paling membedakan adalah dia tidak terikat, namanya freestyle barn. Jadi ternak itu bebas kemana saja dan di pinggirnya itu ya. Jadi namanya kandang koloni. Kemudian nanti di sisi sebelah yang tadi ini, kalau kita lihat di gambar ini sisi tengahnya itu adalah sisi di mana tempat makan diberikan. Jadi ketika makan ya nanti gantian, mereka si sapi itu akan masuk ke area tempat makan ketika waktunya. Nah, selebihnya mereka bisa berputar, bisa exercise ya. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan. Nah, ini gambar lainnya. Jadi prinsipnya adalah yang kalau tied system itu terikat, kalau loose housing itu dia bebas berjalan yang tidak terikat. Nah, ini masih kandang freestyle barn. Nah, kemudian kalau dilihat di gambar ini ya, jadi lihat atapnya, ini atap monitor, tipe monitor. Jadi nanti ada celah sedikit untuk udara bisa masuk. Kemudian dilihat juga, ini bisa dilihat ya, lantai kandangnya itu memiliki kemiringan supaya apa? Supaya mudah untuk membersihkan. Jadi airnya itu tidak menggenang, tapi airnya akan mengalir ke saluran pembuangan. Kemudian ini divider sama bedding. Bedding itu tempat dia rebahan ya. Jadi namanya bed, tempat dia rebahan. Divider intinya pembatas satu dengan yang lainnya. Kemudian headlock itu jadi nanti untuk mengunci kepalanya sapi. Nah, ketika kita mau melakukan intervensi seperti melihat umurnya ya, mengestimasi umur kan kita melihat giginya, itu headlock bisa dilakukan. Kemudian kita bisa melakukan intervensi. Jadi dia kepalanya akan dijepit gitu. Nah, ini kalau di industri ya, feed banknya seperti ini yang tadi saya sampaikan. Jadi tidak menggunakan tempat pakan yang agak tinggi, yang dibuat kotak-kotak seperti itu, yang tadi ada ukuran-ukurannya, tapi menggunakan seperti ini. Jadi dia sejajar dengan lantai. Ternak langsung bisa makan sesuai dengan habitat, sesuai dengan behavior di alam gitu. Nah, ini gangway itu tempat si sapi itu jalan ya, dari ladang penggembalaan kemudian ke kandang atau ke tempat pemerahan. Dam tank ini adalah tempat minum ya, jadi ternak bisa minum di situ kapan saja dia mau.
Nah, ini cara pembersihan kandang freestyle barn. Jadi di sistem flushing. Nah, sistem flushing ini yang ketika di Australia atau negara lain sudah menggunakan recycle water ya. Jadi di salah satunya ada di kandang punya University of Melbourne. Jadi Melbourne Uni dia punya kandang menggunakan dia sudah berpikir untuk sustainable untuk sustainability ya. Jadi untuk energinya dia menggunakan matahari, kemudian untuk waternya, airnya dia menggunakan recycle. Jadi setelah digunakan, air ini akan mengalir kemudian ke instalasi untuk recycle, kemudian nanti akan digunakan kembali. Nah, kemudian ada kandang maternity, jadi kandang khusus beranak. Ketika si sapi induk nantinya sudah mendekati waktu kelahiran, waktu untuk melahirkan, dia harus dipindahkan. Ya biasanya H-2 minggu, H-sebulan ya sudah dipindahkan ke kandang maternity. Jadi bersiap untuk beranak. Kemudian ini ada kandang jepit. Kandang jepit itu macam-macam fungsinya ya. Bisa untuk tadi melakukan inseminasi buatan bisa di sana, kemudian memberikan injeksi, jadi perlakuan obat dan seterusnya itu bisa vaksinasi dan seterusnya ya. Kemudian tempat pedet. Jadi memang ini kandang untuk pedet ketika dia baru beranak, kemudian dimasukkan ke dalam kandang pedet. Nah ini merupakan alat perah ya. Beberapa contoh alat perah. Ini menggunakan alat perah kolostrum. Jadi kolostrum itu adalah susu yang pertama kali keluar sampai dari mulai 1 hari. Jadi setelah sapi induk beranak, nah itu yang keluar adalah susu kolostrum. Jadi susu kolostrum ini agak berbeda dibandingkan dengan susu biasa. Karena apa? Karena dia memiliki antibodi dan kemudian memiliki nilai nutrien yang nilai nutrisi yang cukup tinggi. Jadi bahan keringnya cukup tinggi sehingga dia lebih kental dan warnanya juga agak kekuningan karena tadi banyak sekali nutrien yang terkandung dalam kolostrum tadi. Nah ini contoh tempat penyimpanan peralatan ya, tuh ada di situ ada tit cup, kemudian ada tit dipping. Tit dipping itu untuk celup puting ya. Jadi setelah diperah itu biasanya didesinfeksi menggunakan celup puting. Kemudian ada ember perah. Ini kandang pedet juga biasanya kandang individu. Ketika sudah waktunya baru dikelompokkan berdasarkan usia kalau di industri. Ya, ini kalau kandang kelompok biasanya usianya sudah lebih besar. Biasanya sudah lepas sapi, itu dikelompokkan di kandang koloni ini. Tapi harus dipisah ya antara jantan dan betina nantinya untuk menghindari kawin dini ketika sudah mau masuk ke darah. Ini kandang isolasi ya. Jadi kandang isolasi itu untuk namanya isolasi ya seperti pada saat pandemi seperti ini. Jadi sapi-sapi yang sakit itu harus dipisahkan dari sapi yang lain untuk meminimalisir terjadinya penularan kepada sapi yang sehat. Nah, ini kandang penjantan. Nah, itu kurang lebih adalah kandang untuk sapi perah. Ya, pada umumnya dia ada 2 ya. Jadi kandang terikat sama kandang loose housing atau freestyle barn. Dia kandang bebas gitu, tidak terikat. Kandang koloni dan tidak terikat. Dan masing-masing itu tadi yang saya sampaikan seperti gambar-gambar yang tadi. Nah, yang kedua adalah tipe kandang sapi pedaging. Sapi pedaging itu juga tidak terlalu beda jauh ya. Yang paling membedakan adalah tadi ada instalasi untuk milking parlor kalau di sapi perah, dan kemudian juga ada alat perahnya. Kalau di sapi pedaging juga sama, jadi ada kandang individu sama kandang kelompok. Dan kalau kandang individu itu ya tadi satu persatu ya, sistemnya dia ada yang terikat, ada yang tidak, yang bebas. Kemudian juga ukurannya kurang lebih 1,5 kali 2,5 meter ya.
Kemudian kenapa relatif sempit? Karena tadi utamanya adalah bagaimana si sapi dapat meningkatkan konsumsinya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bobot badannya. Cuman memang salah satu kelemahannya adalah, nah ini contohnya ya. Jadi salah satu kelemahannya itu ini di kandang kita nih, di kandang skala vokasi. Jadi biaya yang dikeluarkan lebih mahal dibandingkan dengan kandang koloni. Karena apa? Karena kita harus men-set up juga setiap kandang itu kan harus butuh biaya bangunan juga ya. Jadi ada biaya material dan kemudian ukurannya juga dibandingkan koloni dia harusnya bisa menampung lebih banyak dengan ukuran yang sama, tapi menggunakan kandang individu ini dia lebih terbatas. Nah, kemudian kandang kelompok atau koloni, jadi sapi bersama-sama dia ditempatkan dalam satu luasan kandang. Ya. Nah, per ekornya dia lebih besar dibandingkan kandang individu tadi. Jadi 2,5 sampai 4 meter. Dan memang ini akan ada akibatnya juga ya. Jadi kalau menggunakan kandang ini, konsekuensinya adalah akan ada kompetisi antara satu sapi dengan yang lainnya untuk mendapatkan pakan. Dan biasanya sapi-sapi yang relatif kecil ataupun dia tidak terlalu agresif, dia akan tersingkir dan konsumsi pakannya akan terbatas begitu. Oleh karenanya harus disesuaikan. Dan yang paling perlu diwaspadai adalah kompetisi dalam mendapatkan makanan, tapi juga kompetisi dalam perilaku predasi. Satu sama lain itu bisa berantem lah. Jadi makanya harus diminimalisir terjadinya itu, dan kemudian salah satunya adalah dengan cara memotong tanduknya yang dehorning supaya nantinya tidak menyebabkan luka yang lebih parah gitu. Nah, ini konsekuensi lainnya adalah dia pertumbuhannya relatif lebih rendah dibandingkan kandang individu. Karena apa? Karena tadi kebanyakan exercise ya, kayak kita aja habis makan, kemudian jalan, olahraganya banyak, nah itu pertumbuhan bobot badannya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan kandang individu. Kandang individu ya habis makan, duduk, tidur, karena ya seperti itulah. Kemudian juga dia ada sifat agresif, jadi lebih agresif ya dibandingkan dengan yang individu. Tapi memang kelebihannya antara lain dia juga lebih murah pastinya biaya yang dikeluarkan, investasi awal untuk membangun kandang koloni dibandingkan dengan kandang individu. Tadi ya, material yang dibutuhkan lebih sedikit, kemudian juga luasannya dia bisa menampung cukup lebih banyak ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi contoh kandang koloni. Nah, ini banyak sekali di feedlot ya. Jadi di feedlot baik itu di perusahaan menengah maupun perusahaan besar biasanya menggunakan tipe kandang seperti ini. Nah, ini bedding ya. Jadi penggunaan alas itu supaya tadi untuk menghindari luka juga ketika, dan untuk lebih ke kenyamanan. Nah, ini ya. Jadi itu kurang lebih untuk sapi potong ya. Jadi sapi potong atau sapi pedaging itu intinya ada dua juga. Ada tipe kandang individu, kemudian ada tipe kandang koloni. Sapi perah juga sama. Yang pertama ada tight system, jadi terikat. Yang kedua ada close housing, jadi bebas bergerak kemana saja, crystal barn. Nah, kemudian yang terakhir ada kandang untuk domba dan kambing ya. Jadi kandang untuk domba dan kambing yang pertama ada tipe panggung. Nah, ini paling sering ya. Jadi tipe panggung. Kenapa disebut tipe panggung ya, namanya seperti namanya. Jadi dia ada jarak antara alas ya, antara tanah dengan si kandangnya itu sendiri. Jadi ada tiangnya.
yang penyangga. Supaya apa? Supaya kotoran yang nanti keluar dari farm kita, dari kandang tersebut itu mudah dibersihkan begitu. Dan yang tadi ya, jadi intinya dia di bawahnya itu, di bawah kandang panggung itu dia terdapat kolong, jadi mudah dibersihkan, mudah ditampung kotorannya, dan kemudian dapat dibuat sedemikian rupa supaya kotoran yang dihasilkan itu tidak berceceran, ya. Nah, kemudian untuk kandang induk atau utama itu untuk penggemukan biasanya 1 ekor domba membutuhkan luasnya 1 kali 1 meter. Jadi untuk penggemukan. Prinsipnya sama seperti yang tadi di sapi pedaging atau sapi potong, dia luasnya tidak terlalu besar. Karena apa? Karena untuk penggemukan, jadi memang difokuskan dia untuk makan, dan kemudian setelah makan itu juga dia mengurangi exercise sehingga pertumbuhan bobot badannya menjadi lebih cepat dan lebih tinggi. Kemudian ada kandang induk dan anaknya. Nah, ini diperuntukkan untuk si induk yang sudah memiliki anak ya. Jadi sudah memiliki anak kurang lebih usianya sampai 3 bulan. Kemudian luasnya lebih besar ya. Jadi lebih besar, bisa disatukan bisa tidak. Jadi untuk induknya sendiri luasnya 1,5 kali 1 meter. Kemudian anaknya memerlukan 0,75 kali 1 meter. Dan ini biasanya digunakan untuk pembibitan biasanya. Kemudian ada kandang pejantan. Jadi kandang pejantan itu tempat domba jantan yang akan digunakan sebagai pemacak. Ya. Jadi jantan akan digunakan untuk mengawini para betina. Ukurannya 2 kali 1,5. Ini memerlukan luas lahan yang lebih besar dibandingkan dengan induk ataupun untuk yang digemukkan. Karena dia butuh lahan juga ya, butuh area yang cukup luas. Nah, ini contohnya. Jadi salah satu contoh tipe panggung kalau dilihat dari samping ya. Jadi ada tempat pakannya, kemudian ada panggungnya. Nah, bagian bawah itu untuk memudahkan ketika penampungan kotoran, baik itu feses maupun air kencingnya. Ini adalah contoh-contoh ukuran dan bisa digunakan ukurannya, masih relevan. Atau kalau mau modifikasi juga silakan. Ini salah satu contohnya di kandang rakyat ya. Jadi kandang tipe panggung ini masih paling banyak digunakan. Ada juga yang tipe kedua adalah kandang tipe lemprak. Nah, ini umumnya dia seperti tidak menggunakan panggung, jadi bisa langsung berdasarkan alasnya itu ya. Dan kandang lemprak tidak dilengkapi dengan alas kayu, tapi ternak beralasan kotoran dan sisa-sisa hijauan pakan. Kemudian juga dia tidak ada tempat makanannya, tapi keranjang rumput yang diletakkan di atas alas. Nah, kemudian jadi alasnya itu dia berupa sisa-sisa makanannya sama kotorannya langsung. Dan nanti akan gambarnya seperti ini ya. Jadi dia biasanya memang digunakan di kandang-kandang yang di peternakan yang di luar negeri. Tapi kita juga bisa melakukan ini. Cuma harus rajin juga dia membalik, kemudian kan dia berdasarkan ini ya, tempatnya, alasnya itu berdasarkan sisa makanan sama kotoran-kotorannya sendiri. Jadi harus sering juga dibersihkan. Itu untuk perkandangan. Jadi untuk sapi ada sapi perah sama sapi potong, kemudian ada kambing dan domba tadi yang sudah dijelaskan secara umum seperti itu. Kemudian fasilitasnya ini ya, jadi ini adalah rotomix, jadi untuk pengangkut pakan. Kemudian ada mixer, jadi untuk mencampur pakan ya.
untuk menjadi konsentrat. Nah, ini contoh timbangan ya, timbangan ternak. Jadi nah ini yang cukup mahal timbangannya, biasanya ada di industri. Nah, ada timbangan untuk individu, jadi sapi masuk ke situ, kemudian nanti keluar angkanya di apa namanya, di alat ini. Kemudian ini tempat minum ya, kemudian ada kandang pedet, kemudian ini ada botol minumnya. Jadi untuk menyusui, jadi ketika kita tidak menggunakan sistem ekstensif, artinya kita di kandang, nah si pedet itu kan dia harus mendapatkan nutrisi ya. Ketika belum di sapi, dia harus terus mendapatkan susu, baik itu dari induknya maupun dari pengganti induk. Itu biasanya menggunakan botol ini nih. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kalau ini timbangan biasa, timbangan untuk pakan ya. Nah, ini traktor. Jadi untuk panen rumput. Ini ini apa namanya, alat yang digunakan untuk menyimpan straw. Straw itu adalah semen yang untuk digunakan untuk inseminasi buatan. Dalamnya itu ada nitrogen cair, suhunya minus 196 derajat Celcius. Nah, ini truk ya, tidak perlu dijelaskan kembali. Jadi memang fungsinya untuk mengangkut hijauan. Kemudian ini contoh di peternak rakyat ya. Nah, ini ada chopper. Chopper itu untuk mencacah rumput. Prinsip kerjanya seperti ini. Jadi dimasukkan rumput gajah atau rumput yang besar, kemudian dicacah jadi yang potongan-potongan kecil. Ini loading chute. Ini juga timbangan. Nah, ini tempat untuk biasanya melakukan proses silase ya. Jadi untuk fermentasi pakan, pengawetan pakan menggunakan silase. Nah, ini milk can namanya, sama ember perah. Kemudian ini adalah apa namanya, saluran pembuangan untuk flushing nih. Ya, ini kandang. Nah, ini juga digunakan untuk pengawetan pakan menggunakan silase, menggunakan cara fermentasi. Ya, ini silase yang sudah jadi. Silase itu salah satu metode pengawetan pakan menggunakan fermentasi. Jadi diharapkan nanti yang keluar itu yang tadinya kita berlimpah ya, kemudian bisa disimpan, diawetkan menggunakan proses ini, sehingga nanti ketika kekurangan pakan kita dapat mengeluarkan pakan tersebut. Nah, ini alat yang digunakan untuk melakukan ear tag ya. Ear tag itu apa namanya, penandaan pada telinga ternak, pemberian nomor. Nah, ini ear tag-nya. Ini alat-alat pemerahan ya. Jadi ini namanya milking parlor. Si ternak masuk ke dalam situ, kemudian dilakukan pemerahan. Dan nanti susunya tidak terkena tangan manusia, tapi langsung disalurkan ke tempat penampungan susunya. Kemudian di sini juga ada portable. Kalau tadi milking parlor, kemudian ini ada mesin perah portable. Kita bisa keliling ke sapi-sapi kita, kemudian melakukan pemerahan, dan kemudian setelah melakukan pemerahan nanti ada celuputin dan seterusnya. Nah, ini tempat perah untuk sapi yang sakit dipisahkan. Jadi susu yang dari sapi yang sakit itu dipisahkan supaya tidak tercampur dengan susu yang bagus tadi. Ini nanti sapi yang sakit itu ketika diperah susunya kemana, Pak? Nah, itu bisa dikasihkan ke induk, ke pedet, kemudian ya kebanyakan sih seperti itu, tapi tidak dijual biasanya. Ini juga salah satu. Nah, ini alat perahnya jadi untuk menempel ke putingnya ya, jadi tooth cup ya.
Seperti ini prosesnya, tinggal dipasang. Kemudian ini namanya celup puting atau teat dipper. Biasanya digunakan setelah melakukan pemerahan ya. Jadi untuk meminimalisir terjadinya atau terinfeksinya kambing ternak karena mastitis, karena bakteri atau mikroba yang tertinggal. Jadi kontaminasi bakteri itu diminimalisir dari sini deh, proses desinfeksi ini. Nah ini cooler ya, milk tank. Jadi si susu yang tadi sudah diperah kemudian masuk ke sini. Biasanya suhunya itu 4 derajat. Ini sama kayak tadi ya, jadi milking parlor ya. Nah ini silase yang tadi sudah sampaikan. Nah ini limbah. Nah ini limbah peternakan itu nanti ada instalasinya. Jadi IPL, instalasi pembuangan limbah, pengolahan limbah. Jadi itu harus apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang besar ya, dia harus ada instalasi tersendiri. Untuk apa? Jadi untuk sebagai salah satu syarat mengurangi pencemaran lingkungan. Nah ini limbah yang dari peternakan bisa kita olah juga menjadi fertilizer atau menjadi biogas dan seterusnya. Ini untuk hoof trimming, jadi potong kuku. Jadi kalau sudah semakin kita melihat ternak kita kukunya panjang, kita harus potong karena bahkan akan mengganggu kesehatannya dia juga. Dan paling parahnya dia malah bisa ambruk kalau tidak dipotong karena terlalu panjang. Dia tidak bebas berjalan, dan dia tidak bebas menumpuk tubuhnya, tidak nyaman ya. Tubuhnya sudah berat, ada misalkan apalagi ditambah dia sedang bunting atau nggak sedang produksi susu, kakinya tidak bisa menopang itu semua karena ada masalah di kuku. Nah harus dipotong. Perkawinan ya, jadi ada namanya ibegan. Ibegan itu adalah yang kita lihat di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada ibegan ya. Nah kalau yang sebelah kiri itu kontainer yang berisi straw-nya diambil. Straw-nya itu adalah berisi semen, berisi spermanya pejantan yang harus kita masukkan pada saat proses inseminasi buatan. Kemudian kita suntikan ibegan. Tadi ibegan itu adalah alat yang digunakan untuk masukkan spermanya ke dalam sini ya. Jadi proses inseminasi buatan seperti ini. Tangan kiri kita masuk dari bagian pantat ya. Jadi dari anusnya sapi. Kemudian kalau sebelah tangan kanan kita tuh masukkan ibegan. Jadi fungsi tangan kiri kita masukkan itu untuk mengetahui gan kita, gan tadi sudah masuk di mana. Jadi untuk menentukan titik di mana kita bisa melepaskan spermanya itu. Atau melakukan perkawinan alami ya, ini alami jantan dengan betina yang sudah estrus bisa dikawinkan langsung dengan pejantan. Kalau ini untuk koneksi semen, jadi dia ada dummy seolah-olah betina, tapi betina buatan. Kemudian ketika si sapi jantannya sudah mau melakukan seperti ini ya, mounting namanya. Nah itu kita bisa melakukan proses koleksi semen. Ini ketika dia beranak, fetusnya mulai keluar, jadi pedet, kemudian pedet. Nah kalau ini proses membantu proses kelahiran ya. Jadi kalau ada permasalahan ngedennya susah, kemudian dia tidak bisa melahirkan secara normal, biasanya dibantu narik. Nah ini banyak sekali ya, ini loading chute dan seterusnya. Ini ada crash, ada working yard, di mana sapi bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini tempat pakan ya, dan sudah deh.
Itu kurang lebihnya terkait dengan kandang dan peralatan memang cukup banyak. Tapi silakan kalian pelajari, silakan kalian explore. Tidak hanya dari sini, tapi dari mana saja ya, dari video-video banyak, kemudian juga dari literatur yang lain dan seterusnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.